Teman-teman Mas Santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Malam ini kita kembali mempelajari kitab Mantiq Al-Masyriqiyin karya Ibn Sina. Yang kita pelajari adalah halaman 17-18 mengenai muqawwimat, ya, unsur asasi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin. Fil muqawwimati. Ini muqawwimatun atau muqawwim, ya. Tempo hari sudah kita sempat bahas, ya, muqawwim itu di halaman berapa kemarin? Halaman 13, ya. Fal muqawwim huwa asy-syai'ul ladzi yadkhulu fi mahiyatihi fataltaimu mahiyatuhu fataltaimu mahiyatahu minhu wa min ghairihi. Muqawwim itu adalah sesuatu yang masuk kepada esensi sesuatu, ya. Kemudian mencocoki esensi sesuatu itu dan selainnya. Kemudian ada contohnya itu. Contoh misalul muqawwim kaunul musallati saklan, ya. Contoh dari muqawwim adalah keberadaan segitiga sebagai bentuk, ya. Jadi bentuk adalah muqawwimnya segitiga. Atau balil insanu kaunul insani jisman, ya. Keberadaan manusia sebagai jisim. Jisim adalah muqawwimnya manusia. Oke. Kalau di bahasa Inggris muqawwim itu ini saya tadi berusaha melihat Mausu'ah Mustolahat Ibn Sina, ada kitabnya itu, karangan Jirar Jihami. Itu muqawwim itu kalau di bahasa Inggris kan konstitutif, bahasa di filsafat tuh, to constitute gitu kan. Tapi konstitutif itu bukan konstitusi, bukan. Konstitutif itu merupakan, kalau bahasa Indonesia kan, merupakan atau mendirikan. Yang lagi, ya. Nah, saya tadi juga coba mencari, artinya kalau muqawwim itu isim fa'ilnya dari qawwama yuqawwimu dan tadi merupakan atau mendirikan, berarti pendiri sesuatu, yang mendirikan sesuatu, muqawwim itu. Nah, saya juga berusaha untuk melihat ada kamus Inggris, Arab Inggris Al-Maurid tuh, yang Rohibah Al-Baqi. Itu tuh muqawwim itu kalau di bahasa Inggris kan sinonim dari muqawwim adalah al-unsur al-asasi. Makanya ini tema kita al-unsur asasi. Bahasa Inggrisnya adalah konstituen, komponen, ingredient, elemen, basic factor, fundamental, esensial, basic and vital. Artinya kalau di kitab Ibn Sina ini ada istilah muqawwim, artinya adalah unsur asasi yang mendirikan sesuatu. Tadi, misalnya dalam hal ini contohnya tadi manusia, ya. Manusia unsur asasinya apa? Yang mendirikan manusia. Di sini contohnya adalah dia jism. Manusia itu punya raga. Ragalah yang menjadikan kita berdiri. Gitu, ya. Segitiga itu apa unsur asasinya? Dia adalah bentuk, ya kan? Bidang, ya, bidang datar semacam itu. Oke. Di sini kita akan membahas lebih lanjut muqawwimat atau unsur-unsur asasi sesuatu itu apa saja. Al-muqawwimu, unsur asasi, imma ayyakuna minasyai'i jinsan lahu. Ada kemungkinan dia dari sesuatu
sesuatu yang merupakan jenisnya. Ya. Unsur asasi terkadang dari sesuatu yang merupakan jenisnya. Atau apa? Menasyai jinsa jinsin lahu. Ya. Atau dari jenis-jenisnya wakadhalika hatta yantahi. Demikian sampai akhir. Unsur sesuatu ada. Kita bisa mencari unsur bagi sesuatu dengan apa? Mencari jenisnya dari sesuatu itu. Itu kemungkinan yang pertama. Ya. Jadi unsur asasi seperti tadi ya. Apa unsur asasi bagi segitiga? Dia adalah syaklun, bentuk. Apa unsur asasi manusia? Sejenis apa dia? Dia sejenis tubuh, sesuatu yang bertubuh. Korporeal semacam itu. Jadi unsur asasi adalah bisa disebut yang pertama ini adalah unsur asasi adalah jenis dari sesuatu. Ya. Contohnya tadi ya, jisim adalah jenis bagi manusia sehingga jisim merupakan unsur asasi manusia. Ya. Oke, itu yang pertama. Wa imma alla yakuna kadzalik. Ada kemungkinan yang kedua, unsur asasi itu tidak jenis bagi sesuatu itu. Bal la yazalu yakunu juz'an min haqiqatihi. Melainkan unsur asasi itu masih merupakan bagian dari hakikat sesuatu. Bukan jenisnya, tapi bagian dari hakikatnya. Au haqiqati jinsin lahu, atau hakikat atau bagian dari hakikat jenis baginya. In kana li syai'i jinsun la ya'udu fi waqtin minal awqat. Apabila ada jenis yang tidak kembali pada waktu tertentu bagi sesuatu itu. Ini yang model kedua. Jenis sesuatu itu bukan jenis bagi sesuatu itu, melainkan bagian dari hakikat sesuatu itu. Bukan seluruh hakikat ya, hanya juz'un min haqiqatihi. Contohnya apa misalnya? Hakikat manusia versi Aristoteles ini kan, Ibnu Sina termasuk dalam hal ini, kan binatang yang berakal. Jadi hanya juz'unnya saja, Mas. Berarti apa? Keberakalan dan kebinatangan. Nah, itu adalah mukawwimnya manusia. Atau unsur asasi manusia apa? Kebinatangannya. Tanpa digabung ya. Unsur asasi manusia apa? Keberakalannya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah apa namanya? Jenisnya. Yang kedua adalah unsur asasinya. Nah, kalimat berikutnya ini agak sumpek. Tapi kita akan baca. Fa inna tarkita. Tarkit itu peningkatan ya, tarkiyah. Fa inna tarkita, sesungguhnya peningkatan sesuatu jinsan sebagai jenis. Laisa matalan, bukanlah matal di sini saya artikan ide saja. Ide yakunu yang ada matal itu bil kiasi dengan kias ila jinsis syai'i kepada jenis sesuatu jinsan sebagai jenis. Wabil kiasi ila syai'i atau dengan kias kepada sesuatu mukawwiman yang merupakan unsur asasi ghairu jinsin selain jenis bi ayyakuna di mana ada di mana ide ya bi ayyakuna qiyas mithalu bil qiyasi ila kulli jinsin dengan mengkiaskan pada semua jinsin wa in ala dan seterusnya
Wa in ala ghairi jinsin, selain jenis. Maksudnya apa sih ini? Pencarian unsur asasi sesuatu itu intinya tidak selalu difokuskan pada pencarian pada jenisnya, semacam itu ya. Jadi tidak selalu tadi ya, peningkatan sesuatu menjadi jenis itu bukanlah sebagai ide yang percontohan di mana hal itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencari unsur asasi sesuatu ya. Fahada ya, hadanya unsur asasi maksudnya. Atau al-muqawwim. La yahlu, tidak kosong, imma ayyakuna musawiyan. Unsur asasi itu punya kemungkinan sama bitakwimihi dengan unsur asasinya li'a'la jinsi syai'in li'a'la jinsi syai'i di jinsin. Bagi jenis yang lebih tertinggi bagi sesuatu yang memiliki jenis. Ya. Ada kemungkinan yang pertama ini ya. Muqawwim itu bisa jadi, muqawwim bagi sesuatu itu sama dengan sesuatu itu yang pertama. Au yakunu a'la minhu. Atau muqawwim itu unsur asasi bagi sesuatu itu lebih tinggi dari sesuatu yang menjadi sesuatu ini. Unsur asasi bagi sesuatu itu lebih tinggi dari sesuatu itu. Okay. Au yakunu akhassu minhu. Atau bisa jadi unsur asasi itu akhassu minhu, lebih khusus daripada sesuatu. Jadi unsur asasi ada 3 kemungkinan. Lebih tinggi dari sesuatu. Ya. Unsur asasi sesuatu. Sama dengan sesuatu. Atau lebih khusus. Ini sebenarnya pembahasan metafisikal loh. Nggak logika, nanti kan agak jadi abstrak betul. Unsur asasi sesuatu itu kalau tadi pilihannya 2 ya. Pertama 2 ya. Kalau tadi 2. Jadi ini Ibnu Sina kita akan perhatikan dia berubah-ubah. Yang pertama tadi 2 dulu ya. Ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi dia mengatakan 2 ya. Bisa jadi unsur asasi itu adalah jenis ya. Jenis sesuatu. Bisa jadi yang kedua adalah bagian dari hakikat sesuatu. Contoh jenis tadi ya. Kita mau menanyakan segitiga, jawaban kalau apa unsur asasinya, kita mengatakan itu bentuk. Kalau bagian, kita mengatakan manusia itu apa? Manusia unsur asasinya apa? Dia berpikir, dia binatang. Nah ini unsur asasi yang kedua, klasifikasi yang kedua, itu ada 3. Kemungkinan yang pertama, dia lebih tinggi dari sesuatu. Kedua, dia sama dengan sesuatu. Yang ketiga, dia lebih khusus. Oke. Nanti ini yang jenis sesuatu masuknya ke sini nih. Ya. Tapi kita tunda dulu sebentar. Walayahlu, dan
walaya juzu. Nah, ini kalimat yang bermasalah ini. Walaya juzu, dan tidak boleh ayyakuna, ada apa unsur asasi tadi ya, a'la minhu, lebih tinggi daripada sesuatu itu, au a'amma muqawwiman lahu, ya. Tidak boleh juga unsur asasi itu lebih umum dalam kondisi sebagai unsur asasi bagi sesuatu tadi. Li'annahu hina idin, karena saat itu imma ayyakuna dalan ala mahiyatin mustarokatin. Unsur asasi tadi merupakan penanda bagi esensi bersama lima ju'ila a'lal ajnas, yang ditempatkan sebagai jenis tertinggi. Fayakunu a'lal ajnas laisa a'lal ajnas, fayakunu a'lal ajnasi laisa a'lal ajnasi. Dengan demikian jenis tertinggi tidak menjadi jenis tertinggi. Yakunu laisa wahdahu, atau jenis tertinggi tidak menjadi satu-satunya jenis tertinggi kadalika. Demikian juga bal ma'a ghairihi, melainkan bersama yang lainnya. Fayakunu hina idin, maka unsur asasi maka jenis tertinggi itu saat itu yakunu li a'lal ajnasi fayakunu hina idin li a'lal ajnasi jinsun, maka ada jenis saat itu bagi jenis yang tertinggi. Wahada muhalun. Ini di sini ada kata-kata laya juzu ya. Layanya itu malah bermasalah ini. Nanti bermasalah ya. Ibnu Sina di kalimat ini menafikan yang ini. Di kalimat ini ya. Tapi nanti kita akan ketemu dia membenarkan. Jadi agak bulat dia. Di sini dia tidak mungkin unsur asasi itu lebih tinggi dari sesuatu. Kenapa? Karena kalau lebih dari sesuatu seperti yang awal tadi, maka kemungkinannya kita akan terus naik ke atas hingga tidak ada yang disebut sebagai jenis tertinggi. Karena jenis tertinggi masih ada jenisnya lagi. Nanti di sini sebutkan jenis tertinggi itu apa? Jenis tertinggi di segala sesuatu itu apa sih? Wujud. Ada. Wujud itu sejenis apa? Ada lagi nggak di atasnya jenis? Di atasnya ada? Nggak ada. Jenis. Maka nanti akan ada jenis bagi jenis tertinggi. Jenis tertinggi adalah wujud. Sehingga jenis menjadi tinggi, dan itu adalah sesuatu yang muhal. Nah, di sini Ibnu Sina di kalimat ini itu menafikan ini. Kalau kita pengen Ibnu Sina konsisten, la-nya dihapus. Jadi ya juzu, seharusnya ya juzu ini. Ya. Tapi di sini yang tertera adalah la ya juzu. Ya, kemungkinan bahwa unsur asasi lebih tinggi daripada sesuatu itu dinafikan oleh sehingga unsur asasi sesuatu tidak lebih tinggi dari sesuatu itu. Unsur asasi sesuatu dengan kata lain bukan jenis bagi sesuatu itu. Nah, jadi jenis di kalimat ini itu dinafikan oleh Ibnu Sina. Hanya tersisa ini. Ya. Oke. Faidan, dengan demikian yajibu ayyakuna takwimuhu imma musawiyan wa imma akhosso. Ya. Jadi wajiblah sekiranya ada apa unsur asasi bagi sesuatu itu musawiyan, sama dengan sesuatu, wa imma akhos, atau lebih khusus. Jadi yang dibenarkan hanya dua ini di kalimat ini. Yang pertama dinafikan.
Ya, karena unsur asasi yang lebih tinggi dari sesuatu dinegasikan, maka yang tersisa hanya dua kemungkinan, yaitu untuk unsur asasi sesuatu yang sama dengan sesuatu itu, dan unsur asasi yang lebih khusus dari sesuatu itu. Nanti terakhir-terakhir saya akan kasih contoh, ini maksudnya apa ngomong ini semua. Ya. Mohon bersabar sebentar. Tenang, saudara-saudara. Kita harus bersabar. Ini udah COVID aja ya. Fa'ingkana ahos fa'ingkana al-muqawwimu ahoso. Apabila unsur asasi itu lebih khusus, yumayyazu bihi ba'du ma tahta a'lal ajnasi. Maka dengan muqawwim tersebut, sebagian hal yang berada di bawah jenis tertinggi itu bisa dibeda-bedakan. Fidatihi, pada datnya, amma yusyarikuhu fi amrin muqawwimin, dari hal-hal yang berserikat dengannya di perkara unsur asasi. Tadi. Kalau muqawwim itu khusus bagi sesuatu, maka dia bisa menjadi faktor pembeda. Ya. Saya kasih bocoran lah. Di sini nanti istilahnya adalah diferensia. Kalau di mantek ini faslun, pembeda. Jadi kalau unsur asasi itu lebih khusus bagi sesuatu, maka dia bisa membedakan sesuatu itu dari yang sama dengannya. Contohnya dalam hal ini apa? Tadi saya kasih contoh berpikir. Berpikir, natik ya. Natik itu adalah unsur asasi manusia. Ya kan yang tadi ya? Ini natik, contohnya ya. Ini natik. Nah, keberpikiran itu adalah unsur asasi yang ahos, khusus hanya ada pada manusia. Dengan unsur asasi yang khusus itulah, maka manusia terbedakan dari yang sejenis dengannya. Dalam hal ini ya apa namanya, binatang lah, kucing, kambing dan seterusnya. Karena persamaan kita dengan kucing apa sih? Kita mamalia, ya kan? Mamalia kan, binatang mamalia kan, sama-sama menyusui. Mas Faik belum menyusui ya? udah nyusu, kasih bayi nyusu dia. Ya kan? Menyusu. Iya, itu nanti kita akan sampai di sini nih, ya. Intinya tadi, kalau ahos, maka dia bisa menjadi sesuatu yang membedakan sesuatu matah ta'alal ajnas, sesuatu yang berada di bawahnya, ya. Jenis ini kan alal ajnasnya taruhlah di sini binatang ya misalnya. Nah, dengan adanya muqawwim atau unsur asasi yang ahos, maka manusia bisa dibedakan dari binatang-binatang yang lain. Oke. Wa in kana musawiyan, apabila unsur asasinya itu sama dengan sesuatu, yumayyazu bihi a'lal ajnas amma yusyarikuhu fi lazimin amin wa huwal wujud, ya. Maka dengan unsur asasi yang sama dengan sesuatu itu, jenis yang umum bisa dibedakan dari hal-hal yang berserikat di dalamnya. Kalau ini nanti perbedaannya itu sifatnya zat. Dia keberpikiran itu benar-benar khusus. Kalau yang kedua ini dia ada kesamaan. Contohnya di sini adalah mamalia, masih paling mudah, mamalia. Ya. Mamalia itu memang bisa membedakan berbagai ragam binatang. Halnya
spesies, taruh binatang taruh sebagai genus, bawahnya kan ada spesies. Now, ini now disebutnya dengan now, ya. Nah, nanti disebut sebagai now atau spesies. Ya. Ini now. Contohnya adalah mamalia. Hal-hal yang berada di jenis tertinggi atau hal yang lebih tinggi atau dalam hal ini adalah genus, ya, itu bisa dibeda-bedakan, ya, genus atau jenis, jinsun, itu bisa dibeda-bedakan dengan hal yang sama. Apa kesamaannya? Ini sama-sama binatang, tapi binatang masih ada banyak. Nah, ini kemudian ada kesamaan nih antara kucing, kuda, sapi, kambing, termasuk manusia. Sama-sama mamalia. Oke. Tadi ya. Oke. Nah, jadi fa'innahu sayubayyanu fi'lil milkulli. Tadi. Semua itu, kata Ibnu Sina udah ngomongin berbusa-busa, kemudian itu semua akan dijelaskan di ilmu universalia. Gitu. Jadi ini memang pembahasannya di bahasan ilmu universalia itu ilmu yang membahas tentang hal yang abstrak, yang mana hal abstrak itu bisa diterapkan pada hal yang konkret maupun yang abstrak. Contohnya tadi, apa, jenis, ya kan, spesies itu kan nggak ada. Spesies itu apa? Tapi ini bisa diterapkan kemana-mana. Diferensia itu sesuatu yang membedakan dari sesuatu yang lain sebenarnya. Oke. Kemudian ini ada fasl, ini definisi fasl. Annal wujuda, sesungguhnya wujud, la ya'umul asya kullaha, yang tidak umum pada semua entitas, ya. Umumal muqawwimilaha, seumum unsur asasi yang dimilikinya, ada hilifi mahiyatiha, yang masuk di dalam esensinya. Wa kaifakana, bagaimanapun keberadaan wujud tadi, fa innahu sholihun litamyizid dati. Dia cocok untuk membedakan zat entitas sesuatu tertentu. Wa walladzi jaratil adatu bitasmiyatihi bil fasl. Itu adalah sesuatu yang biasanya disebut dengan nama fasl atau diferensia, ya. Jadi diferensia atau fasl itu adalah unsur asasi, ya. Yang mana? Sesuatu yang bersifat umum pada suatu spesies, ya. Bahkan lebih spesies dari genus malah, ya. Namun dapat membedakan spesies itu dari yang sejenis darinya. Dia membedakan spesies dan misalnya tadi ya, berpikir pada manusia. Berpikir itu umum pada spesies manusia. Manusia itu sebagai spesies, Mas. Ini kan ya. Binatang. Spesiesnya kan ada banyak ya. Ada pada titik tertentu kayak kuda itu kan spesies juga ya, Mas. Nauk juga itu. Kuda, burung itu spesies juga. Sebenarnya nanti ada pernyataan di sini. Posisi antara genus dan spesies itu bisa berpindah. Sesuatu itu bisa posisinya sebagai spesies bagi sesuatu X, ya. Tapi dia juga bisa berposisi sebagai genus pada sesuatu yang lain, ya. Nanti ada contohnya di sini. Nah, ini diferensia itu faktor pembeda bagi manusia di antara mamalia, ya, tadi. Mamalia punya pembeda di antara binatang
binatang, tapi ini jauh lebih khusus. Sifatnya kedirian manusia itu sendiri. Berpikir itu hal yang dati, sesuatu yang bukan esensial. Dati itu apa? Sesuatu yang apa, bahasa Indonesia yang paling enak ya, dati itu ya. Sesuatu yang benar-benar sesuai dengan eksistensi manusia itu sendiri ya. Nah, dia membedakan manusia dari yang lainnya. Sementara perbedaan yang dimunculkan di spesies itu dia masih tidak berurusan dengan sesuatu yang sifatnya dati. Contohnya tadi, menyusu. Binatang menyusui. Apakah menyusui itu sesuatu yang dati pada manusia? Kan enggak, ya. Apakah menyusu adalah sesuatu yang dati pada kucing? Kan enggak juga. Kucing bisa melakukan hal yang lain. Apa yang dati pada kucing, Mas? Mengeong ya. Iya, mengeong ya. Mengeong, iya benar, mengeong. Sepertinya dari suaranya. Apa yang membedakan kucing sama harimau? Ukuran, suara, apa lagi? Makanan sama nggak? Kucing dikasih daging mentah mau nggak sih? Nggak mau ya? Kalau ayam, kalau harimau mau ya? Ya. Iya, ikan mentah mau. Tadi mamalia itu posisinya di sini hanya spesies dia. Sisi faktor pembedanya bukan sesuatu yang sungguh-sungguh substansial. Ya, dati itu substansial. Lebih tepatnya kita artikan substansial, jauhari. Oke. Ini yang perlu digarisbawahi kalimat selanjutnya nih. Fakot alal amru, perkara sudah meninggi. Ila annal mahmulatil muqawwamata imma ajnasun wa imma anwaun wa imma fusulun. Ya. Perkara sudah meninggi sampai pada kesimpulan bahwa predikat unsur-unsur asasi itu ada 3 kemungkinan. Imma ajnas, jenis, wa imma anwa, spesies, wa imma fusul, diferensia. Jadi yang ingin dikatakan unsur asasi 3 ini. Ya. Spesies dan diferensia. Tadi 2, tapi yang dipakai akhirnya ini. Yang menarik, Ibnu Sina tadi sempat menghilangkan jenis kan ya. Tapi kemudian di sini dihadirkan lagi, itu. Maka tadi saya baca buku ensiklopedia usul fikih itu, kemudian bahas soal Ibnu Rushd. Ternyata Ibnu Rushd itu punya buku khusus yang mengkritik Ibnu Sina gitu. Ibnu Sina beberapa kali di pengajian kita juga kita temukan ada ini ya, pada titik tertentu inkonsisten. Di sini juga ada inkonsisten, Mas ya. Ini kan la yajuzu ya, al muqawwim a'la minhu. Tapi kemudian kok dia masih menyebutkan tentang a'la minhu, kemudian itu diidentifikasi nanti sebagai jenis nanti. Oke. A'ni al-anwa bihasbil makna atsani mimma sumya an-nau' bihi. Yang saya maksud dengan spesies adalah sesuatu yang disebut spesies sesuai makna kedua. Apa yang disebut spesies? Spesies itu adalah tingkatan kedua dari universalia maksudnya. Kalau yang paling umum itu jenis. Tapi kalau yang paling umum itu masih bisa dispesifikasi, tingkatan kedua dari universalia itu disebut dengan spesies. Now, ya. Oke. Minal maklum. Nah, ini yang tadi saya bilang. Sebagaimana dimaklumi, anna syai'a, sungguhnya sesuatu, rubbama kana jinsan li syai'in. Bisa jadi dia adalah jenis bagi sesuatu, wa nau'an li syai'in. Tapi dia adalah
spesies bagi sesuatu yang lain. Ya. Satu hal, satu kata itu dia bisa berposisi sebagai genus, jenis di satu sisi, tapi dia juga bisa berposisi sebagai spesies. Ya. Contohnya apa? Mislu al-hayawan, binatang. Fa'innahu nau'un minal jismi. Dia adalah spesies bagi jisim. Artinya jisim lebih tinggi, ya. Jisim di sini baru apa? Binatang, ya. Binatang itu hanya spesies bagi di sini hanya spesiesnya. Ya. Binatang itu sejenis jisim, ya. Binatang dengan demikian adalah spesies dari jisim, ya. Wa jinsun lil insan, tapi binatang padahal dia spesiesnya jisim, tapi dia jenis bagi manusia. Ya. Jadi binatang di satu sisi spesies, di sisi lain dia adalah jenis. Jadi jenis dan spesies itu adalah sesuatu yang sifatnya mobile, ya. Seperti tadi, mamalia itu posisinya sebagai apa? Ya, apa Mas, ada istilahnya kalau di biologi itu apa Mas? Ini Mas, spesies, genus, kingdom, ordo, kelas, filum, kingdom, domain. Wow, itu lebih repot lagi kan, lebih banyak banget tuh itu. Nah itu dan itu bisa ini kan Mas, bisa bergerak kan, bisa bergerak lagi itu. Apalagi ini di era Ibnu Sina, biologi sepertinya ya tidak semaju sekarang ya. Kalau sekarang kan jauh lebih detail sekali ya. Misalnya apa? Tanaman saja, bunga misalnya, itu aja ada jenis-jenis apa? Bukan jenisnya lagi. Ada gampangnya kalau ke atas itu jenis, ke bawahnya itu spesies. Spesiesnya kan semakin detail gitu kan. Dan tadi, jadi sesuatu yang tadinya kita katakan sebagai jenis, itu pada titik tertentu bisa diposisikan sebagai spesies. Wayantahi ila nau'in safilin, sampai berakhir pada spesies yang paling rendah, wajinsin alin. Tadi, ini bisa naik ke atas, ya, sampai ke batas jenis yang tertinggi, atau dispesifikasi ke bawah sampai ke spesies yang paling rendah. Ya. Binatang adalah spesies dari jisim. Jisim adalah spesies dari apa? Atasnya jisim apa yang lebih umum dari jisim? Taruhlah makhluk lah ya kan? Karena jisim ada yang berjisim, ada yang tidak. Taruhlah gitu kan? Berjisim itu artinya dia menempati ruang dan waktu, gitu kan? Dia punya panjang, lebar, dan luas. Ada yang tidak kan? Tapi itu tetap ada. Taruhlah kita nyebutnya creature, ciptaan, makhluk. Nanti makhluk lebih naik, makhluk itu sejenis apa? Sejenis maujud, sesuatu yang ada. Beings, kalau bahasa Inggrisnya pakai S, beings. Maujud itu sejenis apa? Sejenis wujud. Wujud itu paling tinggi juga. Ada. Yang ada, apa? Ada itu kalau kita itu maujud, ya, maujud. Allah itu wujud atau maujud? Seharusnya wujud ya, seharusnya wujud. Tapi kalau kita Allah sebagai Allah itu seharusnya wujud. Wujud itu ya Allah seharusnya. Semakin kita menjelaskan Allah semakin detail, dia jadi mewujud. Termasuk dengan wujud Gidam Bako, seru itu jadinya dia mewujud ya. Ya kan? Tambah lagi udah wujud Iqbal ada 20 ya. Tambah Asmaul Husna 99. Tambah mewujud itu. Jadi kalau mau mentanzihkan Allah ya cukup wujud aja. Makanya kalau filsuf kan bahasnya soal ada gitu aja. Ada being.
etere, saint, dan seterusnya. Oke. Tadi ya. Wa amma ma dzalika huwa fi kulli babin fihima fa ghairu muhtajin laihi fil mantiq. Nah, tadi. Semua ini tentang bahasanya ini kata dia nggak penting dibahas. Ini karena ilmu kurang ajar, ilmu kuli. Kita bingung-bingung memahami, nggak usah dibahas nih di mantek. Ini ilmu kuli. Udah sering ngerjain ini. Ilmu Sina kurang ajar. Ngeprank dia. Iya, itu dibahas di ilmu universalia. Ya. Nah, sekarang yang paling penting apa? Definisi bagi masing-masing ini. Ya. Fal jinsu huwa al-kulliyu adalu ala mahiyatin mustarokatin lidawati haqa'iqa muhtalifatin. Jenis adalah universalia. Kulli itu universal. Adal yang menunjukkan ala mahiyah tentang esensi mustarokah, esensi bersama bagi zawat haqa'iq mukhtalifah. Esensi bersama milik zat-zat yang memiliki beragam hakikat. Ya. Jenis adalah universalia umum. Ya. Berbagai hal yang beragam bisa dicakup oleh jenis. Contohnya binatang tadi. Ya kan? Binatang itu genus. Di dalam kata binatang itu mencakup ikan, burung, semut, gajah, dinosaurus sampai manusia, ya kan? Zawat haqa'iq mukhtalifah, ya kan? Entitas yang ini hakikatnya beda-beda kan? Hakikatnya ikan pasti berbeda dengan hakikatnya semut kan? Tapi baik ikan dengan semut, gajah dengan semut, itu bisa disatukan oleh jenis. Jadi, karena dia al-kulli, yang bisa mencakup, universal, mencakup berbagai hal yang hakikatnya sebenarnya beragam. Wanau, adapun nau, ini ada dua makna di sini. Makna yang pertama, huwa al-kulli, universalia al-maudhu lil jinsi, yang menjadi objek bagi jenis fi dzatihi, pada zatnya, wad'an awwaliyan, secara penetapan awal. Wa makna ahor, makna akhir lainnya, huwa adal, suatu yang menunjukkan ala mahiyatim ma, menunjukkan esensi sesuatu, yahtalifu bil adat fakot, yang berbeda secara nominal saja. Now, kita bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya spesies ya, kita sebut spesies. Itu apa? Universalia yang berada di bawah jenis. Ya, jadi yang lebih umum itu jenis, yang di bawahnya disebut now atau spesies. Ia bisa membedakan hal ihwal yang berada di bawah jenis. Ya, tadi dia jenis itu umum bisa apa ya? Nah ini dia bisa membeda-bedakan. Tadi kan ada kalau di jenis kucing dengan semut, gajah disatukan semua. Nah, now itu bisa membeda-bedakan. Oh, ini binatang yang hanya hidup di air. Oh, ini binatang yang bisa terbang. Oh, ini binatang yang hidup hanya di darat, nggak bisa di air dan tidak bisa terbang. Nah, itu tugasnya spesies, ya. Ya. Mamalia dari contohnya, itu berada di bawahnya binatang, lebih spesifik daripada binatang. Nah, tapi tadi pembedaan yang diberikan oleh spesies terhadap hal ihwal yang berada di jenis itu tidak secara substansial, tidak zati, ya. Hanya membahas soal, oh ini ada binatang yang bisa terbang. Oh ini ada binatang yang bisa berenang. Oh ini ada binatang yang bisa di darat saja. Oh ini ada binatang yang di darat dan di air. Nah, itu masih umum kan? Misalnya amfibi, kan masih umum ya? Masih umum.
kodok, apa lagi? Eh, kepiting, yang itu kan masih umum kan? Artinya ini belum dati ya. Tidak membahas tentang sesuatu yang lebih substansial ya. Terakhir, wal faslu, diferensia, huwa al kulliyu universalia alladzi yumayyizu bihi ya. Yang dengannya yumayyizu bi al kulliyun an ghori. Dengannya universalia bisa dibedakan dari yang lainnya tamyizan fi dzatihi, dengan pembedaan pada hal yang zatnya, pada jauharnya, pada substansinya. Jadi kalau fasal itu dia bisa membedakan hal ihwal yang universal, sebenarnya masih universal, tetap universal, tapi dia berurusan dengan hal yang benar-benar jati diri sesuatu yang dibahas. Itu bedanya fasal dengan nau adalah ini lebih dati, sementara ini hanya bil adat fakot kalau bahasanya Ibnu Sina tadi. Ya hanya hitungan saja. Artinya bukan sesuatu yang sifatnya dati ya. Ya. Diferensia membedakan suatu universalia dari universalia yang lain. Perbedaan yang ditimbulkan oleh diferensia itu menyasar kekedirian sesuatu ya. Contohnya tadi ya, keberpikiran itu adalah diferensia manusia yang mana manusia dalam hal ini bisa dibedakan dengan binatang yang lain ya. Berpikir adalah kedirian manusia yang membedakan manusia dari binatang yang lain. Nah, itu jadi di sini bisa disimpulkan ya ini tadi. Ini kesimpulannya di sini ya. Ya. Walaupun ini tadi kata Ibnu Sina ini pembahasa ilmu kulit. Sederhananya yang ingin dikatakan oleh Ibnu Sina, al-muqawwim atau unsur asasi itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah unsur asasi sesuatu yang lebih tinggi dari sesuatu itu ya. Misalnya tadi ya, manusia taruhlah ya. Manusia, unsur asasi yang lebih tinggi dari manusia, yang lebih umum dari manusia, aam, itu adalah jenisnya. Dalam hal ini binatang. Nah, yang kedua, unsur asasi sesuatu yang sama dengan sesuatu itu. Tapi kesamaannya tidak sampai taraf hal yang kedirian ya, yang dati sama. Dalam hal ini contohnya adalah tadi menyusui ya. Di sini disebut dengan nau ya. Jadi unsur asasi yang sama dengan sesuatu, kita sama dengan kalau dengan binatang kan masih terlalu umum ya. Binatang, kita dengan semua binatang itu masih terlalu umum. Kita sama-sama memiliki jiwa an-nafs al-hayawaniyah, ya kan? Itu kan masih terlalu umum. Nah, ini nau itu lebih spesifik dan dia bisa menyamakan kita dengan sesama binatang, tapi dengan ciri-ciri tertentu yang mana ciri-ciri itu belum sampai ke taraf kedirian manusia. Yang terakhir, yaitu tadi unsur asasi yang lebih khusus dari sesuatu, yang paling khusus bagi sesuatu itu maksudnya. Itu adalah fasal, yaitu sisi pembeda bagi sesuatu dibandingkan hal yang umum darinya. Itu yang disebut dengan diferensia atau fasal. Contohnya dalam hal ini adalah keberpikiran bagi manusia. Kalau di sini adalah mamalia tadi ya. Sementara contoh dari genus adalah binatang. Nah, itu. Di kehidupan, di hal-hal yang sehari-hari yaitu kita mencari nyari diferensia itu susah itu sebenarnya. Kayak tadi ya kita ngomong, apa titik pembeda antara kucing dengan harimau itu. Makanan, suara,
tubuh ya, berat badan dan seterusnya. Nah, tapi dia sama-sama bagian dari apa? Kucing itu apa Mas? Itu kabilahnya apa? Tadi istilahnya apa Mas? Full V atau apa? Apa itu? Satu geng sama tadi. Kayak misalnya ini, macan tutul, kumbang. Naik lagi nanti karnivora kan? Itu dia, naik lagi karnivora. Dan seterusnya lah. Iya. Iya, macam itu. Oke, hari ini cukup. Selamat di-prank oleh Ibnu Sina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.